Hi trader and value investing, welcome back to Trade Walker channel. Channel market analisis yang mengulas emiten secara detail, realistis, logis, dan lugas sebagai bahan pertimbangan Anda berinvestasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas salah satu emiten yang bergerak di industri rokok atau tembakau, yaitu PT Gudang Garam Tbk dengan kode emiten GGRM, yang mana pergerakan saham ini menarik perhatian sejumlah investor dan trader ya. Nah, selama 5 tahun ini sudah turun 83% ya. Nah, ini ya, sudah turun sangat drastis 83% selama 5 tahun. Nah, untuk satu minggu ini turun 7% ya. Dan juga turunnya ini perlahan-lahan ya, jadi seakan-akan teriris-iris tiap hari ya. Namun saya sengaja tampilkan seperti ini. Kebanyakan kan yang megang ini investor ya, investor. Informasinya sih ada 30.000 investor. Nah, ini secara teknikal sebenarnya kebaca dengan baik. Anda bisa bandingkan ya. Dia membentuk head and shoulder ya. Nah, Anda bisa bandingkan, namun time frame-nya lebih gede ya. Ini time frame 1 minggu agar Anda para investor tidak beranjak dan mencoba menyimak ya bagaimana proyeksi pergerakan saham ini ke depan. Nah, untuk awal kita lihat dulu. Nah, untuk sentimen pertama kita ke newsnya dulu ya. Untuk newsnya ini berdasarkan informasi dari Bloomberg Tenos, ini Gudang Garam absen bagi dividen meski laba melejit 91%. Ini rilis tanggal 2 Juli ya. Nah, ini informasinya. Emiten rokok PT Gudang Garam memutuskan tak membagikan dividen tahun buku 2023 berdasarkan hasil RUPST. Padahal sepanjang tahun lalu GGRM membukukan laba mencapai 32 triliun, naik 91,55% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat laba 2,77 triliun. Dalam pengumuman hasil RUPS tersebut, manajemen GGRM mengatakan seluruh perolehan laba tersebut akan ditahan sebagai saldo laba ditahan guna menambah modal kerja. Nah, ini ya untuk laba perseroan tahun buku 2023 ini seluruhnya dimasukkan dalam akun saldo laba dan akan digunakan menambah modal kerja sehingga perseroan ini tidak membagikan dividen. Jadi tahun ini absen dividen ya untuk GGRM. Ini juga sesuai dari hasil RUPS. Nah, ini ada hasil RUPS-nya ya. Ringkasan hasil RUPS. Isinya ini ya. Isinya ini ya. Gudang Garam. Pengumuman ringkasan rapat umum pemegang saham, yaitu di sini ada hasil keputusan rapat ya. Mata acara informasinya pada rapat acara rapat ketiga itu menyetujui penetapan penggunaan laba perseroan untuk tahun buku 2023 seluruhnya dimasukkan dalam akun saldo laba dan digunakan untuk menambah modal kerja sehingga perseroan tidak membagikan dividen kepada stakeholder untuk tahun buku 2023. Jadi ini sentimen yang cukup menyakitkan juga ya bagi para pemegang sahamnya. Sahamnya turun drastis namun tidak bagi dividen lagi ya. Nah, ini informasinya. Terus untuk informasi dari laporan keuangan ya, kita cek di informasi bursa efek GGRM. Nah, ada jaringan belah.
Habis kotaku. Ini penyampaian laporan keuangan interim yang tidak diaudit. Jadi laporan keuangan kuartal 2 atau bulan Juni sudah keluar ya. Ini informasinya. Laporan keuangan konsolidasi ya sudah keluar. Anda bisa buka lampirannya di Bursa Efek ya, situs Bursa Efek. Nah, saya lebih ininya aja ya, singkatnya menggunakan iPod News. Yaitu di sini informasinya. PT Gudang Garam Tbk membukukan laba bersih pada kuartal 2 2024 sebesar 925,5 miliar. Menurun bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 sebesar 3,29 triliun. Nah, ini secara year on year ya, atau secara tahunan. Ini menurun ya, sebesar 72% ya. Namun menariknya di sini, secara kuartal on kuartal tumbuh ya, labanya tumbuh dari 595,6 miliar menjadi 925,5 miliar atau sebesar 55,4 miliar 55,4%. Jadi secara kuartalnya, secara kuartal on kuartal ya, ini labanya tumbuh ya. Jadi ada peluang lah untuk bisa ada kenaikan ya. Tapi ntar kita lihat pergerakannya. Untuk PBV-nya sendiri ya, untuk PBV ini sudah 0,48 kali. Jadi secara price book value atau PBV ini sudah under value banget ya. Dengan ROA 1,05%, ROE 1,50%. Untuk dividen 0 ya. Nah, kita lihat untuk dividen historinya. Untuk dividen historinya sendiri ya, GGRM ini beberapa tahun. Nah, untuk GGRM ini beberapa tahun terakhir konsisten ya bagi dividen. Namun tahun ini aja ini absen ya. Mungkin ntar kita ulas informasi lainnya. Nah, ini rata-rata membagikan dividen sebesar 4-6% per tahun ya. Informasi dari IDX Channel. Ini saham Gudang Garam turun 8 hari beruntun. Apa kabar? 30.000 investornya. Nah, jadi ada 30.000 investornya ya yang minus ya, yang lagi merah ya portonya. Nah, ini informasinya. Ini ya. Kinerja GGRM dan emiten sejenis mengalami tekanan bertahun-tahun akibat kenaikan cukai rokok yang signifikan yang menggerus bottom line perusahaan. Nah, ini juga penurunan laba bersih ini terjadi seiring penurunan penjualan dan pendapatan GGRM selama paruh pertama 2024 yang sebesar 10,44% menjadi 50,2 triliun dari 55,85 triliun. Ini ya, selain kenaikan cukai rokok, kebijakan anyar pemerintah juga membawa hawa negatif untuk saham-saham produsen. Kabar terbaru, penjualan produk tembakau dan rokok elektronik dilarang menggunakan situs atau aplikasi elektronik dan media sosial. Jadi ini sudah mulai ada aturan baru ya. Dan juga ini nggak bisa beli ketengan lagi nih di warung-warungnya. Soalnya sekarang kalau saya kehabisan rokok tengah malam nih, suka beli ketengan aja nih sampai di rumah nih. Jadi sentimennya ini masih negatif. Secara kuartalan sih, secara kuartalan bulanan tahunan ini ya, secara kuartal on kuartal tumbuh sih ya 55,4%. Coba kita lihat dari indikator Teach.me data ya. Ini kita lihat nilai wajarnya. Untuk indikatornya ini sudah under value banget ya. Ini sudah kandas nih ya. Ini keterangannya. Harga saham relatif rendah untuk kondisi setahun terakhir.
untuk last update 1 Agustus 2024. Nah ini ya, untuk kuartal on kuartal ya, ini juga sudah termasuk under value ya, ini ya keterangannya. Harga wajar saham diperhitungkan lebih besar dari harga pasarnya saat ini, mengendasikan sinyal buy atau sinyal beli ya. Namun apakah ini sudah layak dikoleksi atau sudah bisa di averaging atau bagaimana untuk para pemegang saham sebelumnya yang sudah lama hold atau yang baru masuk, kita gunakan technical analysis ya. Penggunaan technical analysis sendiri ini digunakan untuk mengetahui harga strategis, price action, supply and demand-nya. Jadi ini secara apalagi teknikal masih bisa kebaca dengan baik ya, sesuai dengan market structure. Cuman ini time frame-nya lebih besar ya, 1 minggu. Nah kita sudah lihat tadi ini ya, untuk polanya dia membentuk head and shoulder ya. Ini secara mingguan ya, Anda bisa stop atau slowly, bisa bandingkan ya pergerakannya. Nah ini ya. Nah ini bukan berarti kita lagi mau cocokkan gambar ya, namun psikologi marketnya atau market structure-nya seperti itu ya. Nah ini ya, ini trend line. Pada saat break trend line ini ada gap ya, supaya para retail atau investor lain tidak sempat menjual, makanya ngegap ya, belum sempat menutupi ya, karena penjualannya masif. Nah untuk pergerakan selanjutnya ini kita lihat dulu trennya ya, apakah lagi bearish atau downtrend. Nah kalau ini sudah jelas downtrend, namun kita lihat pastikan posisinya. Ini ya, kita buatkan channel line. Ini channel line ya. Bagi para trader atau value investing sekalian, Anda bisa timbangkan metode ini untuk digunakan ya. Walaupun mungkin banyak yang kurang setuju ya, banyak yang kurang sepaham ya. Nah ini masih downtrend. Jadi selama pergerakan sahamnya masih di area ini ya, ini masih dikatakan downtrend. Namun untuk downtrendnya ini lebar banget nih ya, apalagi time frame-nya weekly. Jadi memang penurunan ini jangka panjang ini, penurunan jangka panjang ya. Kita lihat secara spesifik. Nah ini resistennya ya. Untuk di resistennya berada di harga 17.075, namun menembus ya, menembus resistennya. Sebenarnya kemarin sudah mau saya bahas, karena di grup Facebook teman-teman lagi bahas nih kenapa turun terus. Awalnya sih saya sudah mau review nih saham, cuman karena masih ada keraguan atau butuh konfirmasi, karena ini penjualannya masih masif, sentimennya juga masih negatif ya. Jadi untuk secara spesifik untuk day-nya, nah ini konfirmasinya ini ya, ini agak kemarin nih, ini jangka pendeknya ya, downtrend jangka pendeknya. Nah sebenarnya ini kemarin di sini nih saya khawatirkan ini posisinya sebenarnya masih kuat melakukan penjualan di sini nih, masih kuat melakukan penjualan. Seharusnya dari market structure, jika kita hanya ingin mencocokkan gambar
ya. Kita lihat. Nah, ini ya, andaikan kita hanya mau mencocokkan gambar ya. Ini seharusnya sudah bisa naik ya pada saat ini di posisi ini ya. Ya, Anda bisa lihat. Nah, ini seharusnya kalau kita hanya mau mencocokkan gambar ya atau garis, ini bisa naik. Kemarin sih saya mau review, cuman saya lihat pergerakannya ini masih menjual. Beritanya juga masih sentimennya kurang bagus ya, jadi saya butuh konfirmasi lagi. Nah, ini pada kemarin ya sudah terkonfirmasi ya turun ya di sini. Jadi ini memang udah nggak berlaku. Jadi kalau ada yang mau juga buku atau chart ini, bisa Anda pesan di bio ya, ada di bio channel saya ya. Nah, ini juga ada konfirmasinya nih ya. Ini namanya market psychology atau market structure ya. Nah, ini seharusnya kalau kita lihat dari sebuah tren, ini bisa saja naik di sini nih. Tapi kan tekanan jualnya dengan newsnya kurang bagus ya, apalagi newsnya ini kemarin dia tidak membagikan dividen dari hasil RUPS. Jadi para investor kecewa, mungkin ada yang menjual ya. Jadi ini konfirmasinya ya. Ini untuk area ini kemungkinan besar akan bergerak dulu di area ini ya. Setelahnya konsolidasi ya. Nah, ini juga saya kasih di harga resisten 12, di harga 12 ribuan ya, 12.000, melihat dari trend chartnya ini ya. Ini Anda perhatikan ini confluence-nya ya nih. Ini ada confluence ya. Ini sebenarnya salah satu signal ya, batas penurunan suatu saham. Ini konfirmasi signalnya ya. Cuman juga dipertimbangkan ya, kita lihat trennya memang masih bearish. Terus dividennya juga nggak bagi, laporan keuangan secara kuartal on kuartalnya turun drastis sebesar tadi 97%. Jadi saya bisa ilustrasikan berdasarkan pengetahuan teknikal yang saya miliki ya. Ada ini ya, saya bisa ilustrasikan ya. Ini lusa atau minggu depan ya, bisa saja nyampe ini dulu ya, naik di sini ya. Nah, sebenarnya di sini konfirmasinya ini ya. Kalau dia naik di sini bertahan ya, sideways di sini, bisa saja dia nggak turun lagi, dia bertahan di sini nih di harga 1.700-an, 1.700-an dia akan bertahan di sini ya. Kalau dia sideways di sini, lamanya sideways di sini, umpamanya dia pull up ya. Ini akan bisa nyampe ke 19.000 dulu di sini. Jadi dia nggak jadi turun nih, nggak jadi ke sini. Untuk opsi keduanya sih sebenarnya lebih dominan opsi keduanya ini ya. Ini saya istisarkan ya. Ini bisa turun ya, turun secara bertahap ya. Sampai sini ya. Dia atau di sini sih aja nih batasnya nih 1.400-an nih, 14 ribuan. Ini bergerak. Jadi selama dia masih berada di area channel line ini, channel bearish ini masih dikatakan bearish ya atau downtrend ya. Jadi keluar atau membentuk tren baru ya. Ini membentuk tren baru ini diperkirakan agak lama nih ya, akhir tahun ya, paling cepat akhir tahun ini ya, bisa keluar dari ini.
Nah, untuk kalau ada perbaikan di kuartal 3 ini laporan keuangannya bisa nyampai di harga 29.000 ya. Nah, di sini akan konsolidasi nih ya. Umpamanya nanti targetnya nyampe di 29.000 ya. Ini lagi breakout sampai sini. Nah, ini bisa konsolidasi sini nih atau akumulasi nih sideways ya. Bisa sideways. Nah, saya khawatirkan karena ini kan penurunannya tajam, sangat tajam ya. Khawatirnya nanti melakukan right issue atau stock split. Ini kan masih banyak investor yang tidak mau menjual ya. Ada 30 ribuan tadi investor. Khawatirnya masih ada yang nyangkut di sini ya, di harga 100 ribu ini, harga 100 ribuan sampai 90 ribuan. Masih banyak di sini, kemungkinan akan melakukan right issue. Khawatirnya nanti akan melakukan right issue atau stock split ya, untuk menambah saham yang beredar, menambah likuiditasnya kan. Jadi kemungkinan di sini bergerak sideways di sini ya, kalau dia keluar dari tren ini ya. Jadi opsinya sih harga terendahnya ini di 14.000. Nah, ini untuk ini akan pull up ya di 16.000. Mungkin ada keturunan. Namun opsi pertama tidak juga diabaikan. Kita lihat broker summary-nya. Untuk broker summary-nya, nah ini untuk broker summary-nya GGRM ya. Ada juga, ini juga saya apalagi rekam pada saat jam kerja bursa tadi ya. Bisa Anda lihat videonya. Masih aktif menjual ya, harga trendnya tadi 54 ya, 15.4. Ini 15.4 nih ya, berarti penurunannya masih kuat. Kita lihat ya, masih penurunannya drastis ya. Secara ini ya, kita lihat penurunannya masih kuat ya. Ini candlenya masih kuat ya. Ini kita juga lihat volume-nya ya. Big Fund Action-nya juga masih menjual masif ya, masih menjual masif. Nanti kalau sudah ada konfirmasi pelemahan atau hijau dikit, beberapa candle atau beberapa transaksi ya, bagi yang kurang paham candle, sudah melemah lah penjualannya ya. Nah, ini bisa pull up-nya bisa sampai sini aja. Tapi maksimal di sini nih, maksimal di 16.700, balik lagi nih ke sini nih. Atau dari antara ini aja nih 13 ribuan, karena ini sudah under value banget sebenarnya. Tinggal sentimennya aja ini. Jadi saya ini kan apalagi namanya, rekomendasikan sih mendingan yang belum masuk wait and see ya, wait and see aja. Atau yang sudah membeli, saya lihat ini juga ada kemungkinan pull up ya. Ini investor asing sudah membeli sedikit-sedikit ya. Jadi ada memang kemungkinan pull up ya atau naik ya. Nah, ini resistennya nih ya. Kalau dia tembus resistennya di sini, bergerak di sini, konsolidasi atau sideways, bisa nyampe di sini nih. 19.400 balik ke sini. Nah, ini penentuannya nih. Jadi masih lama sih ini ya. Jadi bergeraknya di sini-sini aja dulu ya. Nah, bergeraknya sini aja. Jadi yang masih hold ya, yang para investor bisa membeli di area ini. Sebenarnya ini areanya sudah bagus banget ini holdnya ini. Walaupun turun ya, ini aja nih 14.000 nih. Ini terendahnya nih menurut saya 14.000, paling rendahnya di 12.200 ya. Sesuai yang saya lihat sampaikan ini ya, dari ini ya, dari ini ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Diharapkan bisa menjadi tambahan referensi Anda
berinvestasi di saham gudang garam ini. Jika Anda menyukai informasi yang saya sampaikan, silakan di subscribe, like, and comment. Dan nantikan informasi hasil analisis saya selanjutnya. Terima kasih. Yeah.